Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, kita berbagi ilmu tentang nabi yang paling ganteng di muka bumi ini. Selama ini kan kita dari kecil tahunya nabi yang paling ganteng itu adalah Nabi Yusuf, dan itu kita sudah tahu sejak kecil, sejak SD. Kegantengan Nabi Yusuf itu banyak dituliskan dalam buku-buku pelajaran, bahkan buku sejarah. Buku pelajaran SD juga sudah dipelajari bahwa nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Tapi benar Nabi Yusuf nabi yang ganteng, akan tetapi ada nabi yang lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Tentang ketampanan Nabi Yusuf ini pun tidak hanya diceritakan dalam buku pelajaran atau buku sejarah, namun diceritakan juga dalam Al-Quran surah Yusuf. Allah berfirman, "Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alaihin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim." Ayat ini menceritakan tentang perempuan-perempuan yang diundang oleh Zulaiha ke istana. Nah, ketika itu kita tahu bahwa Zulaiha memaksa Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan zina, namun Nabi Yusuf menolaknya, dan cerita itu didengar oleh masyarakat. Akhirnya orang yang menggosipkan itu, perempuan yang menggosip itu diundang oleh Zulaiha untuk datang ke istana menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf. Ketika mereka sudah hadir, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, masing-masing dari perempuan itu diberikan satu pisau untuk memotong hidangan yang sudah dihidangkan. Lalu wa qalat ikhruj 'alaihin, Zulaiha memanggil Nabi Yusuf untuk menampakkan wajahnya di depan para wanita yang hadir pada waktu itu. Apa yang terjadi? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ketika mereka menyaksikan keindahan wajah Nabi Yusuf, mereka sangat terkagum, dan saking terbuainya tidak terasa mereka memotong tangan mereka sendiri. Nggak terasa, padahal sakit motong tangan, karena iris pisau motong bawang aja sakit gitu. Tapi mereka nggak terasa. Kenapa? Terbuai dengan tampannya Nabi Yusuf. Lalu mereka berkata, wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Sungguh ini bukan lagi manusia. In hadza illa malakun karim. Ini pasti malaikat yang mulia. Begitu mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf, nggak percaya mereka kalau Nabi Yusuf itu manusia. Nah, kalau orang lain lihat kita kan nggak percaya orang kita manusia, dikira sakingan jeleknya gitu kan. Kalau Nabi Yusuf itu sakingan gantengnya, Masya Allah, jangan ketawa. Nah, lalu ada nabi yang lebih ganteng dari Nabi Yusuf ternyata. Siapa itu? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanas sauti, wa inna nabiyyakum Muhammadan ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan." Allah tidak akan mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu pasti indah, hasanal wajhi, indah parasnya, indah wajahnya, wa hasanas sauti, indah suaranya. Semua nabi pasti wajahnya ganteng, suaranya bagus. Wa inna nabiyyakum Muhammadan, dan sesungguhnya nabi kalian Muhammad itu adalah ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan. Nabi yang paling ganteng, paling indah, paling tampan wajahnya, dan nabi yang paling indah suaranya. Sehingga dalam satu kisah diceritakan pada perang Uhud, Rasulullah tertancap satu batu, bukan tertombak juga giginya. Cuman dalam satu riwayat saya dengar dari guru saya, Syekh Salim Alwan Al-Husaini, beliau menceritakan bahwa pada suatu ketika perang Uhud itu Nabi tertancap batu di bagian wajahnya. Saya tidak tahu apakah di kening, di gigi, tidak tahu. Yang jelas di bagian wajah Nabi tertancap satu batu. Lalu kemudian ada salah satu seorang sahabat itu datang kepada Nabi, ingin membantu Nabi. "Ya Rasul, sini biar aku bantu untuk melepaskan batu yang tertancap di bagian wajahmu." Ternyata tidak bisa dengan tangan. Akhirnya sahabat ini coba dengan gigi. Qadarullah, ketika sahabat ini ingin membantu Nabi mencabut batu yang tertancap di wajah Nabi itu dengan giginya, batunya lepas, giginya juga lepas. Lepas di atas, lepas di bawah. Coba kita bayangkan, ada orang ganteng, ya, ganteng, putih, good looking, tapi ompong, yang gigi atas bolong, gigi di bawah bolong. Kira-kira kalau dia senyum ganteng nggak? Pasti minus gitu.
Nggak ada orang ompong tuh yang kalau senyum itu, saya tidak sedang mencaci body shaming, tidak. Tapi ini kita berikan gambaran faktanya begitu. Pasti orang kalau ompong, dua ompong gigi bawah dan gigi atas, apalagi di depan gigi seri ini, pasti minus, kurang ketampanannya. Tapi Masya Allah, asbab ya, karena barokahnya, karena kegantengannya Rasul, karena mukjizatnya Rasul. Orang yang sahabat yang membantu Rasul sampai giginya lepas tadi, ketika dia tersenyum, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang bisa menandingi keindahan senyuman sahabat yang giginya lepas karena membantu Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau diibaratkan, Nabi Yusuf itu gantengnya seperti bulan, cahayanya seperti bulan. Kalau Nabi Muhammad seperti matahari begitu. Kenapa? Orang silau dengan kegantengannya. Nabi Yusuf memang ganteng. Setiap orang yang duduk di sampingnya luntur ketampanannya. Kalau jelek tambah kelihatan jelek. Kalau tampan duduk di samping Nabi Yusuf, gugur ketampanannya karena saking indahnya wajah Nabi Yusuf. Tapi kalau Nabi Muhammad, Masya Allah, keindahan wajahnya memancar, mengefek kepada orang yang di sekitarnya. Ada orang yang paling jelek sekalipun, bila duduk di samping Rasul, akan terlihat indah karena keindahan wajahnya Rasulullah SAW. Maka sangat benar ketika Rasulullah mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanas sauti." Tidak seorang nabi pun yang Allah utus ke muka bumi kecuali memiliki wajah yang indah, memiliki suara yang indah. Wa inna nabiyakum Muhammad ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling indah wajahnya, paling indah suaranya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.